Udah capek-capek ngumpulin dokumen, nunggu sebulan pula, pengajuan KPR gue ditolak nih guys. Kenapa ya? Mendingan kan dari awal aja kasih tahu, kamu tidak lolos. Padahal gaji aman, cicilan nggak banyak ya kan? Makanya kamu harus tonton terus video ini guys, biar kamu nggak seperti Mr. Easy. Selamat datang di Easy Home. By the way, Easy Home ini bukan channel motivasi ya guys ya, yang bilang kamu pasti bisa punya rumah. Tapi hari ini kita akan lihat di kenapa sih pengajuan KPR itu biasanya ditolak di tahun 2025 ini guys. Biar kamu siap dan tentunya nanti kamu nggak buang-buang waktu. Biasanya sih ada 4 penyebab klasik kenapa pengajuan KPR kamu ditolak guys. Gaji nggak cukup, riwayat kredit kamu jelek, cicilan kamu juga udah banyak, dokumennya juga kadang-kadang nggak lengkap. Untuk gaji, sebaiknya porsi pinjaman kamu nanti itu adalah 30% dari gaji ya guys ya. Kalaupun nanti total pinjaman KPR-nya mencapai 40%, masih bisa sih sebenarnya, tapi lebih berat untuk disetujuin guys. Apalagi kalau nanti total pinjaman KPR-nya 50% dari gaji, itu akan sangat-sangat sulit disetujuin guys. Untuk gaji-gaji tertentu yang nilainya cukup besar, ya masih bisa disetujuin walaupun sampai 50% nanti KPR-nya dibanding gajinya. Ingat ya, gaji-gaji yang nilainya cukup besar guys. Yang kedua yang sering membuat gagal pengajuan KPR itu adalah riwayat kredit yang buruk guys. Contohnya, kamu pernah mengalami kredit macet di masa lampau, apalagi sampai berulang, ini sudah pasti sangat sulit diterima pengajuan KPR-nya oleh pihak bank. Dan yang ketiga adalah rasio utang kamu sudah terlalu tinggi. Artinya kamu memiliki hutang yang sedang berjalan yang cukup besar. Biasanya nih buat orang-orang yang suka ngutang nih. Nah, sehingga nanti pada saat mengajukan KPR, total pinjamannya akan melebihi dari rasio gaji yang seharusnya, yaitu porsi terbaiknya adalah 30-35% dari gaji. Sehingga saat mengajukan KPR, total pinjamannya akan melebihi dari rasio gaji yang seharusnya, yaitu 30-35% dari gaji. Yang keempat juga sering terjadi nih, di mana konsumen itu gagal dalam memenuhi dokumen persyaratan yang diminta pihak bank. Seperti contohnya kayak wirausaha yang tidak bisa memberikan laporan usahanya selama 6 bulan terakhir. Di tahun 2025 ini sistemnya tuh makin ketat guys. Kadang ada beberapa hal lagi yang mungkin kamu nggak sangka-sangka nih. Misalnya nih, kalian dari keempat hal ini semuanya aman. Tapi pekerjaanmu kurang meyakinkan guys. Seperti freelance. Dengan income yang mungkin cukup besar, kerjanya di depan laptop doang ya kan. Tapi penghasilannya tidak fix seperti orang yang bekerja di perusahaan. Jadi kadang dapat gede, kadang nggak dapat duit guys. Nah hal ini juga tentu akan membuat pihak bank itu sulit menerima pengajuan KPR-mu. Ada lagi nih masalah seperti kamu pas ditelepon atau pas disurvei oleh pihak bank untuk verifikasi data yang telah kamu berikan ke pihak bank ya. Tapi bank tuh merasa kurang yakin gitu loh. Mungkin karena kantormu kurang jelas, atau ada data yang tidak sesuai setelah dilakukan pengecekan dan lain-lain. Nah hal-hal ini juga bisa membuat pengajuan KPR-mu itu ditolak oleh pihak bank guys. Berikutnya ini biasanya justru pengajuan KPR-nya itu sudah disetujuin guys sama pihak bank. Namun plafonnya diturunkan oleh bank. Misalnya aja nih ya, KPR kamu tuh senilai 400 juta. Dengan cicilan misalnya 4 juta lah per bulan. Namun pihak bank itu hanya menyetujuinya cicilannya 3 jutaan per bulan atau KPR-nya hanya disetujuin 300 juta rupiah. Sehingga kamu harus menyediakan uang sebesar 100 juta rupiah guys sebagai DP. Dan kamu tidak memiliki uang sebesar 100 juta ini. Maka pengajuan KPR-nya tidak bisa disetujuin oleh pihak bank guys. Dan satu lagi nih, masa kerja kamu guys. Di banyak juga orang yang kadang-kadang terlalu pede ya. Untuk bisa mengajukan KPR, masa kerja itu minimal 2 tahun guys. Ingat, 2 tahun. Nah, apabila kamu belum 1 tahun di tempat pekerjaan baru,
kamu bisa menambahkan surat keterangan kerja dari pekerjaan yang lama sehingga totalnya lebih dari 2 tahun, guys. Tapi tenang, guys, semua ada solusinya. Nah, yang kita kasih tip-tip dikit nih ya. Pertama, cari cicilan KPR yang apabila ditambahkan dengan cicilan yang sudah ada saat ini, totalnya itu 30% dari penghasilan. 40% juga masih oke lah. Misalnya nih guys ya, gaji kamu 10 juta. 30-40%-nya kan 3-4 juta rupiah. Tapi kamu masih punya cicilan 1 juta per bulan selama 4 tahun lagi. Nah, kami sarankan carilah cicilan KPR antara 2-3 juta per bulan, guys. Yang kedua, perbaikin terlebih dahulu riwayat kreditmu yang kurang bagus itu, guys. Jadi kalau kamu punya cicilan macet, segera lunasin, guys. Kalau suka telat bayar cicilan, segera kamu perbaikin, jangan suka telat-telat lagi, guys. Yang ketiga adalah kurangin cicilanmu yang ada saat ini. Kalau perlu lunasin segera, guys. Agar rasio hutangmu itu menjadi rendah atau turun, guys. Takutnya pas disetujuin tapi terjadi turun plafon lagi, guys. Dan yang keempat, kalau udah pernah ditolak ya jangan langsung apply lagi, guys. Tanyakan langsung ke pihak banknya. Apabila kendalanya sudah kamu perbaikin, apakah saya bisa untuk mengajukan KPR lagi? Ingat ya guys ya, sebaiknya nanyanya sama pegawai banknya langsung. Jangan sama salesnya, guys. Jadi kesimpulannya bukan cuma soal gaji, guys. Riwayat kredit, rasio utang, cicilan berjalan juga bisa menjadi faktor penghambat kamu dalam persetujuan KPR-nya. Bagi kamu yang pernah ngalamin pengajuan KPR ditolak, nah sharing-sharing dong di kolom komentar. Biar info-info dari kamu juga bisa bermanfaat buat yang nonton video ini. Kalau info barusan bikin kamu tercerahkan, walau sedikit, jangan lupa like dong, guys. Dan share info ini ke teman kamu yang mungkin perlu info ini, guys. Berikutnya saya akan membahas berapa sih gaji minimal untuk KPR rumah pertama. Nah, subscribe sekarang biar kamu nggak ketinggalan info-infonya. Kalau cari rumah, sering-sering cek IJihome aja, guys. Biar lebih paham, guys.